Kita langsung ke berita yang pertama. Kepolisian Resort Kabupaten Musirawas Utara menangkap Uwong yang disangka memperkosa adik kandungnya dewek. Tersangka ngelaku keperbuatan asusila dikarenakan kecanduan nonton film porno alias bokep. Diduga seorang remaja Kabupaten Muratara yang kecanduan menonton film porno ditangkap petugas Satuan Reskrim Polres Muratara di sebuah pondok yang berada di wilayah Kecamatan Karangdapo, Kabupaten Musirawas Utara, tanpa perlawanan petugas. Terungkap korban yang merupakan adik kandung pelaku menceritakan perbuatan asusila yang menyimpang kepada pihak keluarga, hingga kemudian melaporkan kejadian itu ke pihak berwajib. Saat diperiksa polisi, tersangka mengakui memperkosa adiknya sendiri akibat terangsang keseringan nonton film syur di internet. Tersangka yang masih di bawah umur berusia 15 tahun dan sementara korban berusia 13 tahun dan telah diamankan pihak perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Muratara akibat sang kakak melakukan hubungan suami istri yang dilampiaskan ke adiknya. Mendapat laporan bahwa ada tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh saudara Unjiro umur 15 tahun pada adiknya sendiri umur 13 tahun. Nah, jadi berdasar LP nomor 60 10 Romawi tahun 2021 kami pada tanggal 18 Oktober tahun 2021 langsung melakukan penangkapan kepada tersangka tersebut. TKP-nya di mana nih? TKP-nya ada di Desa Kertasari, Kecamatan Karangdapo, Kabupaten Musirawas Utara. Motifnya apa itu sebenarnya bisa terjadi hal demikian? Ya disebabkan karena si tersangka ini, Saudara Unjiro Satria ini tiap hari dalam pergaulannya sering menonton film porno kepada sama teman-temannya melalui handphone. Jadi karena keseringan lah nonton itu, karena mungkin tumbuh libidonya anak-anak muda sekarang, langsung dilampiaskannya ke adik-adiknya sendiri yang bernama Saudari Delvi Evriani. Keponakan kandung sendiri dari orang tuanya. Sementara korban dan tersangka ini diam satu atap atau satu rumah nanti? Iya betul, berarti korban dan tersangka ini saya korban satu rumah. Karena tiap hari ketemu, akhirnya terjadilah tidak pidana itu. Sementara untuk pelaku akan dijerat dengan pasal 81 ayat 1 dan 82 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Rajab Silampari TV melaporkan. Bencana tanah longsor di perumahan Karya Bakti Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2 bikin heboh warga. Longsor ini menyebabkan rumah Radius mengalami longsor. Longsor itu terjadi Senin 18 Oktober 2021 sekitar jam 2 malam pas hujan deras. Bencana longsor yang terjadi di wilayahnya itu setahun ini sudah 4 kali terjadi. 2 kali banjir dan kali ini longsor disertai banjir. Dan longsor yang terjadi ini juga akibat debit air drainase yang tidak tertampung dan dinding talut yang tipis. Pemilik rumah Radius mengatakan saat dirinya tidur tiba-tiba terdengar bunyi dinding yang bergeser. Saat dirinya melihat talut di belakang rumahnya sudah ambruk dan dapurnya juga ikut runtuh bersamaan dengan talut tersebut. Saat itu dirinya langsung mengajak keluarganya keluar rumah untuk menyelamatkan diri dan dengan dibantu warga yang lagi kumpul di dekat rumah. Dirinya berharap ada perhatian dari pemerintah agar dibantu perbaikan atau pembangunan talut yang lebih kuat. Suara bergetar. Oh bergetar, gempa. Pas keluar, keluar tak? Jadi langsung tadi membawa keluarga, membawa anak, keluar. Manggil benar lagi ada yang lagi depan lagi ramai. Langsung ini. Itu beres kita mila. Tangguh sini lah. Oh langsung nyelamat ke diri lah waktu itu. Sempat panik juga sama nggak? Kalau jengkir. Anak kecil ya? Wiko. Oh anak kecil dua. Kalau kejadian di wilayah itu berapa kali nggak? Wah sering ya. Sering. Kalau ini Tiap banjir belasan kalinya bencana. Tiap banjir, tiap hujan deras pasti. banjir. Selalu was-was gitu. Iya.
Sementara itu, Camat Lubuk Linggau Timur 2, Aris Garnida Hussein mengatakan, longsor yang terjadi di wilayah tersebut akibat volume air yang deras. Dan longsor itu juga terjadi sekitar pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, saat warga sedang tertidur. Adapun upaya kami dari pihak kecamatan akan melakukan koordinasi kepada Dinas PU. Kalau yang di sini volume banyu, Volume air. volume air. Sekitar jam berapa Pak Camat kejadiannya Pak? Jam 2 Jam dini 2 hari. dini hari tadi. Banyu naik mulai jam 10 malam tuh banyu mulai naik. Tapi kejadian dapur rumah ambruk tuh sekitar jam 2 dini hari. Upaya kita Pak Camat, Supaya kita lah koordinasi dengan Perkim, PU, Perkim, sudah dikoordinasikan Dinsos. Ini Tagana juga di sini. Tagana, ini Tagana kita. Lagi nunggu bantuan untuk dari Tagana untuk yang punya rumah. Kalau ke Perkim kita sedang koordinasi. Imbauan kita Pak Camat untuk warga kita Pak Camat. Himbauan Tetap sampah, jangan buang sampah. sama nih, himbauan ke warga tuh ya. Ini Timur 2 ini termasuk rawan bencana, utamanya banjir sama tanah longsor, ya tetap waspada. Apalagi ketika curah hujan mulai naik, Tinggi ya? Curah hujan tinggi, ketika hulu mulai gelap atau turun hujan di daerah apa Corok, apa Kayuara, kita harus waspada. Soalnya banjir kiriman sampai sini juga. Rajab, Silampari TV melaporkan. Mokasi pemirsa masih di Silam Paris Pekan. Kapolres Lubuk Linggau nak melakukan penyelidikan dengan terjadinya kelangkaan LPG 3 kg di tengah masyarakat. Hal ini bertujuan supaya masyarakat Kota Lubuk Linggau tidak kesulitan lagi nak beli LPG 3 kg. Masyarakat Kota Lubuk Linggau saat ini sulit mendapatkan gas LPG 3 kg. Karena pasokan gas LPG baik di pangkalan dan penjual eceran sering tidak tersedia. Padahal kebutuhan LPG 3 kg tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena harganya yang terjangkau. Menanggapi hal tersebut, Kapolres Lubuk Linggau akan melakukan rapat kepada Kasat Reskrim Polres Lubuk Linggau, AKP Ismail dan pemerintah Kota Lubuk Linggau, guna untuk memantau ketersediaan gas LPG di pangkalan dan penjual eceran. Selain itu, Kapolres juga mengingatkan jika ditemukan hal yang melanggar undang-undang akan dilakukan penindakan. Selain itu, ia juga meminta kepada penjual LPG yang menjual di atas harga eceran tertinggi untuk tidak mencari kesempatan. Karena jika masih melakukan hal tersebut, akan kami tindak tegas. Ya, dengan Pak Sekda dan pihak terkait. Tadi Kasat Reskrim sudah mendahului ke sana, tentunya akan kita bahas kaitannya dengan kelangkaan ya, dan juga mungkin kalau ada penyalahgunaan dan sebagainya ya tentunya akan kita tidak lanjuti di sana. Kalau sejauh ini perawatan di Kita masih terus melakukan penyelidikan kaitannya dengan pendistribusian yang ada di wilayah Kota Lubuk Linggau. Ya tentunya kalau memang nanti ada kita temukan ya pasti akan kita tindak. Misalnya informasi dari pihak yang menyalurkan Pertamina tidak nanti kemudian normal baik, supply normal, Ya. termasuk yang masalah pertalite segala macam normal baik. Nah, tidak normal itu. Ya tidak normalnya manakala ada keluhan dari masyarakat. Iya. Nah inilah yang perlu kita tidak lanjuti. Nah keluhannya seperti apa? Kita kan nggak tahu nih keluhan dari satu orang yang lain kan tidak sama. Nah, kenapa dia? Ya itu tadi bingung kalau misalnya Sementara itu, Polres Lubuk Linggau akan melakukan penyidikan dengan terjadinya kelangkaan LPG di tengah masyarakat, supaya masyarakat Lubuk Linggau tidak sulit lagi untuk membeli LPG 3 kg yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Rajab, Silampari TV melaporkan. Satgas Penanganan COVID-19 bersama Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau mengklaim sampai Oktober 2021. Warga yang dem divaksin lah nyampe 70.000 wong atau 41%. Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau bersama Satgas Penanganan COVID-19 Kota Lubuk Linggau terus gencar melakukan vaksinasi COVID-19 bagi warga masyarakat Lubuk Linggau. Pelaksanaan kegiatan vaksinasi COVID-19 di Kota Lubuk Linggau telah disiapkan di setiap fasilitas kesehatan, yaitu 4 rumah sakit, 2 klinik TNI Polri, 10 puskesmas, hingga vaksinasi di pusat perbelanjaan maupun di sekolah-sekolah.
Wakil Satgas Penanganan COVID-19 Kota Lubuk Linggau, AKBP Nuryono mengatakan, hingga awal Oktober, angka warga Lubuk Linggau yang sudah divaksinasi dosis pertama mencapai 40%, sehingga total keseluruhan warga yang sudah divaksin 70.000 orang. Nah ini vaksinasi, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Lubuk Linggau untuk terus melaksanakan vaksinasi karena sampai dengan sekarang kita masih 41% dari target 170.000 kita sudah menyuntik 70.000. Jadi masih ada 100.000 lagi yang belum mendapatkan vaksin. Nah artinya kita mengajak kepada seluruh masyarakat, ayo rame-rame sama-sama kita melaksanakan vaksinasi untuk menciptakan herd immunity di Kota Lubuk Linggau ini. Dari total warga yang sudah divaksin, saat ini target warga Lubuk Linggau yang belum divaksin sebanyak 10.000 orang. Dari target vaksinasi sebanyak 171.000 orang. Rajab, Silampari TV melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus nutup ke Silampari Sepekan Minggu Kak. Tonton terus Silampari Sepekan setiap hari Minggu di jam yang sama. Kumanyadi bersama kru yang begawi mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silampari TV, punya kita gale.